Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu, Kak. Apa kabar hari ini? Nggak ada suaranya. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Nah, sebelum kita mulai ibadah, kita mau bersaat teduh. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Amin. Sebelum kita dengar khotbah pendeta juga, ada baiknya kita memuji Tuhan ya. Kita nyanyikan cuit cuit, tahu kan? Kita dengar, kita nyanyi bareng-bareng yuk. Selamat pagi adik-adik. Sebelum kita membaca firman Tuhan nanti, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan buat kita pagi hari ini yaitu yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 98 ayat 1 sampai ayat 9. Sudah dibuka Alkitabnya semua? Oke, kalau sudah kita ikuti ya. Kita sama-sama membaca Mazmur 98 ayat 1 sampai 9. 1, 2, 3 kita mulai. Saat penyelamatan sudah dekat. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenankan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-soraklah, dan mazmurkanlah. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring, dengan napiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi, Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Kristus Yesus, tadi cerita kita atau isi Alkitab itu mengenai apa? Mengenai keselamatan. Iya. Kita lihat di sini ya, dikatakan tadi kita harus bersukaria. Kita harus bersyukur, kita bernyanyi. Kenapa kita bernyanyi? Ada orang kita lihat beribadah, dia bernyanyi, nyanyi yang sorak-sorak gitu. Dia bernyanyi sorak-sorak. Dia nggak semangat. Kenapa dia nggak semangat bernyanyi?
karena dia tidak merasakan kasih setia Tuhan. Padahal tadi katakan bahwa Tuhan itu menyediakan, memberikan kasih setianya melalui apa? Yesus datang ke dunia memberikan keselamatan. Kita ini semua orang berdosa dong. Kalau dari kelakuan kita tidak bisa selamat. Kalau dari perbuatan kita tidak bisa selamat. Tapi karena kasih setia Tuhan, Dia menyelamatkan kita. Dia datang ke dunia ini memberikan keselamatan. Adik-adik, ada seperti ini, orang tidak sabar. Ada cerita ini. 2 orang anak, kita katakan dulu satu keluarga dia mempunyai 2 anak. Satu kelas 2 SD, satu kelas 4 SD. Lalu ibunya mengatakan seperti ini, nanti karena ini kan masa-masa ulangan nih, nanti siapa yang dapat hasil yang bagus atau kita katakan ranking, ibu akan memberikan hadiah. Lalu orang itu sungguh-sungguh belajar. Tiba waktunya menerima rapor. Ibunya melihat anaknya yang pertama yang kelas 4 SD dapat ranking, yang kelas 2 SD dapat ranking. Lalu si anak dua-duanya ini bilang sama mama, "Mak, tadi kan mama janji harus kalau dapat ranking dikasih hadiah. Mana dong mak hadiahnya?" Lalu si mama katakan, "Nanti ya, sabar." Besoknya lagi dituntut si anak. Yang pertama anak kelas 4 dia bilang, "Mak, mana hadiahnya?" "Ya nanti sabar." Lalu yang kedua lagi, "Mana hadiahnya?" "Nanti sabar." Tetapi kita lihat si anak yang pertama tadi kelas 4 SD itu, walaupun dia belum dapat hadiah, tapi dia semangat belajar. Dia berharap bahwa mamanya itu tidak bohong. Dia berharap bahwa mamanya itu akan memberikan hadiah. Tapi yang kelas 2 SD itu, dia langsung bilang, "Mak, mana hadiahnya?" Mamanya tidak langsung memberi, langsung dia malas. Dia tidak mau belajar, dia tidak mau bekerja, dia disuruh dia beribadah, dia tidak mau. Karena apa? Dia tidak mau mendengarkan mamanya, dia tidak percaya sama mamanya kalau mamanya itu nanti memberikan hadiah. Makanya dia lemas, dia tidak mempunyai pengharapan. Tapi anak yang pertama tadi yang kelas 4 SD itu dia berpengharapan, tidak mungkin mamanya berbohong. Itu sebabnya selalu dia rajin belajar. Nah, adik-adik, kita lihat dari cerita Inang tadi, kita lihat ada 2 karakter. Yang pertama, yang kelas 4, karakternya itu kita lihat dia sabar. Dia mempunyai pengharapan bahwa janji mamanya itu tadi pasti akan digenapi. Tapi yang kelas 2 SD ini tadi, dia tidak sabar. Dia tidak mau belajar. Dia tidak ada harapannya. Mamanya itu berbohong, itu pikirannya. Makanya dia tidak mau belajar. Padahal kita lihat dalam cerita kita, dalam isi Alkitab tadi, Yesus itu sudah memperkenalkan keselamatan. Bangsa Israel merasakan keselamatan. Mereka dulu dibuang di Babel. Lalu Allah menyelamatkan mereka, maka mereka keluar dari pembuangan Babel. Karena kita lihatlah, karena mereka menerima keselamatan itu, mereka bersyukur, mereka bernyanyi. Bukan mereka saja, dikatakan semua pepohonan, semua ciptaan Tuhan, baik laut, pohon, semuanya bernyanyi. Karena apa? Karena kasih setia Tuhan. Dan diungkapkan mereka dengan sorak-sorai. Karena mereka rasakan adil Tuhan, tidak pernah berbohong. Ketika Allah berjanji, maka janjinya itu akan ditepati. Tetapi dalam penantian itu kita lihat, kita butuhkan kesabaran. Orang yang tidak sabar, dia tidak akan dapat. Karena apa? Dia langsung stres, dia langsung melakukan sesuatu hal. Tetapi orang sabar itu akan mendapat hadiah yang luar biasa. Dan itulah yang kita lihat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita ini bukan karena perbuatan kita loh, bukan karena kesetiaan kita kepada Tuhan loh, bukan, tapi karena kesetiaan Tuhan. Walaupun kita melakukan yang tidak benar, tapi Tuhan mengajak kita supaya kita selalu berbuat baik, supaya kita selalu bersyukur, menunjukkan iman percaya kita kepada orang. Karena itu adik-adik sekolah minggu yang Inang kasihi, ketika kita merasakan kasih setia Tuhan, apa tindakan kita? Yaitu bersyukur. Apa tindakan kita? Bernyanyi. Kita dapat mendengarkan firman Tuhan hari ini, itu adalah satu
ungkapan syukur kita. Siapa tahu kita tadi malam mati, kan tidak ada kan? Tapi karena pagi ini kita dapat hadir, kita dapat mendengarkan firman Tuhan, kita harus bersyukur. Ketika Tuhan memberikan napas kehidupan kepada kita, itu adalah ungkapan syukur. Karena itu kita harus selalu memuji Tuhan, kita harus selalu memuji dan memuji dan memuji. Ungkapan itu harus kita saksikan supaya orang lain merasakan bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang adil, Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih setia. Karena adik-adik sekolah minggu, walaupun keadaan kita sekarang seperti ini, kita harus bersyukur, kita harus tetap memuji Tuhan. Walaupun kita di rumah tidak bisa kita langsung berhadapan muka beribadah di gereja. Karena itu firman Tuhan mengatakan hari ini, orang yang mempunyai iman adalah orang yang selalu mengungkapkan syukurnya dengan nyanyian yang sangat apa? Yang sangat sukacita, yang luar biasa. Kita semangat bersyukur memuji Tuhan. Jangan kita lemah, tetapi kita harus tetap bersyukur dan bersyukur di dalam kehidupan kita. Bagaimanapun keadaan kita hari ini, kita harus tetap bersyukur karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang adil, Allah yang penuh dengan kasih setia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam sorga, karena firman-Mu mengingatkan kami supaya kami merespon kasih setiamu melalui ungkapan syukur, menyanyikan lagu pujian dengan sungguh-sungguh, karena Tuhan sudah menebus kami dari dosa dan maut. Kami percaya adik-adik sekolah minggu Engkau berkati mereka semuanya Tuhan yang beribadah pada hari ini. Ketika ada adik-adik sekolah minggu yang dalam keadaan sakit lemah tubuhnya, biarlah Engkau pulihkan, sembuhkan, supaya mereka juga minggu depan dapat beribadah bersama-sama dengan kami di rumah masing-masing. Dan kami percaya juga berkati semuanya, orang tuanya, supaya mereka juga dalam keadaan sehat di dalam membimbing anak-anak yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan mereka. Berkati juga kakak-kakak sekolah minggu, supaya mereka sungguh-sungguh melayani anak-anak sekolah minggu di dalam pelayanan minggu. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna, tapi kami yakin dan percaya Tuhan menyempurnakannya. Amin. Dah, selamat hari Minggu. Halo, selamat hari Minggu adik-adik. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa? Yes, yes, yes. Good. Sebelum Kasusan mulai ceritanya, Kasusan mau tanya, Mazmur yang tadi itu menceritakan tentang apa ya? Ada yang tahu? Iya, kebaikan Tuhan. Terus ucapan syukur, betul. Ada lagi karya keselamatan Tuhan. Dan terima kasihnya bangsa Israel ke Tuhan karena sudah membebaskan mereka dari perbudakan. Betul sekali. Pada zaman dahulu, bangsa Israel itu jadi budak. Tuhan membebaskan mereka, makanya ada Mazmur ini. Dalam Mazmur ini, pemazmur mengajak bangsa Israel untuk memuji Tuhan karena Tuhan sudah menyelamatkan bangsa Israel. Nah, kakak punya satu teman. Ini hewan peliharaan kakak, namanya Dino. Jadi, Dino itu dinosaurus yang tinggalnya di hutan. Dino, coba bilang, halo teman-teman. Halo teman-teman. Nah, Dino dulu waktu di hutan pernah hampir ditembak. Katanya orang-orang mau pakai Dino, kulitnya Dino, untuk dibikin jadi tas. Kasihan ya Dino. Waktu Dino udah mau ditembak, Dino diselamatin sama seorang kakek tua. Kakek tuanya bilang sama yang mau nembak Dino, jangan pak, stop, jangan ditembak. Itu dinosaurus, makhluk hidup, jangan dibunuh, kasihan dia. Dino yang tadinya mau dibunuh, ditembak, nggak jadi mati. Karena
ada kakek tadi yang menyelamatkan Dino. Jadi Dino masih hidup sampai sekarang. Kalau kita bisa terima kasih ke Tuhan, caranya gimana ya? Ada yang tahu? Yang pertama apa? Berdoa. Betul. Kita berdoa, ucapkan terima kasih ke Tuhan atas keselamatan yang sudah Tuhan kasih. Yang kedua, kita bisa ngapain? Memuji Tuhan. Good. Itu juga cara berterima kasih ke Tuhan. Yang ketiga, cara berterima kasihnya gimana? Menjadi anak Tuhan yang baik. Good. Kalau kita jadi anak yang baik, kira-kira orang-orang yang ngelihat kita seneng gak? Seneng kan? Mama papa seneng gak? Seneng ya. Apalagi Tuhan. Kalau adik-adik jadi anak yang baik, Tuhan Yesus senang sekali. Kan tadi kakak ngomongin kalau Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita, dosa adik-adik, dosa kakak juga. Kalau kita terima kasih hanya karena dosa, kira-kira kakak mau tanya, apa yang adik-adik miliki sekarang itu dari siapa ya? Coba ingat, tadi pagi minum air putih. Air putihnya dari mana? Dari dispenser, Kak. Air putihnya dari gelas. Tapi coba, air putih yang ada di gelas dan dispenser itu ternyata datangnya dari gunung. Gunung yang buat siapa ya? Tuhan Yesus. Betul sekali. Terus kalau adik-adik makan ayam, makan daging sapi, makan daging babi, itu yang buat siapa ya? Iya, kakak tahu mama yang masak, tapi yang ciptain dagingnya atau babinya, sapinya itu siapa? Tuhan Yesus. Betul. Terus kalau adik-adik suka makan apel, makan anggur, yang ciptain buah itu siapa? Tuhan Yesus juga. Ya enggak? Sekarang coba semuanya tutup mata. Sudah? Sekarang tarik napas. Buang. Adik-adik boleh buka mata. Nafas yang tadi, yang adik-adik sama Kasusan hirup, itu siapa yang kasih? Tuhan Yesus. Sekarang adik-adik bisa lihat Kasusan. Bisa ya? Pakai apa? Mata. Matanya yang kasih siapa ya? Tuhan Yesus juga. Tadi makanan, minuman, nafas, mata. Coba lihat mama sama papanya. Yang kasih adik-adik mama sama papa siapa? Tuhan Yesus. Coba, Tuhan Yesus kita luar biasa ya adik-adik. Dia bisa buat semuanya. Adik-adik sudah bilang terima kasih belum sama Tuhan Yesus? Sudah mengucap syukur belum hari ini? Buat yang udah, good. 2 jempol dari Kasusan. Karena adik-adik sudah berterima kasih sama Tuhan. Buat yang belum, nanti abis kita sekolah minggu, tugas terima kasihnya dikerjain ya. Siapa di sini yang kalau makan sudah berdoa dulu? Angkat tangan. Good, pinter. Udah bisa berdoa sendiri atau belum? Masih ada yang belum ya? Kalau yang sudah bisa berdoa sendiri, keren. Yang belum bisa berdoa sendiri, gak apa-apa. Belajar dulu sama mama dan papa, ya. Kalau mau tidur, berdoa juga nggak? Berdoa dong, kan terima kasih dulu. Hari ini indah Tuhan, terima kasih. Hari ini aku makan, aku minum, sekarang aku mau bobo. Terima kasih juga ya. Siapa sekarang yang ngerasa sebel? Kak, aku di rumah aja, nggak boleh keluar. Mama sama papa nggak pernah ajak jalan-jalan, nggak beli mainan juga. Adik-adik, sekarang kita memang tetap harus di rumah supaya kita bisa tetap sehat. Adik-adik yang sekarang lagi sehat, yang kasih sehat siapa? Tuhan. Sudah terima kasih belum karena sehat? Belum. Ada yang udah.
Good, bagus. Kalau sehat, terima kasih ke Tuhan. Buat yang masih sakit sekarang, adik-adik juga harus terima kasih ke Tuhan. Kenapa? Karena meskipun adik-adik dalam badannya atau hatinya kurang sehat, lagi capek, lagi kesel, tapi adik-adik masih bisa dengar firman Tuhan. Jadi terima kasih sama Tuhan. Nggak semua orang bisa sekolah minggu online kayak gini loh. Jadi adik-adik harus bersyukur. Jadi tadi kita punya dua hal. Yang pertama, kita harus berterima kasih sama Tuhan Yesus karena Tuhan sudah menyelamatkan kita dari dosa. Dan yang kedua, Tuhan sudah memberikan semuanya sama kita. Nafas, mama sama papa, makanan, minuman, pakaian, bahkan hewan peliharaan adik-adik di rumah, kelinci, kura-kura, anjing, burung, itu yang kasih Tuhan. Ya. Jadi kita harus berterima kasih sama Tuhan. Siapa yang kalau lihat YouTube cuma nonton kartun? Atau aku lihat slime-slime kakak, aku lihat unboxing ini mobil Hot Wheels, atau aku lihat unboxing squishy. Adik-adik, YouTube-nya bisa dipakai juga loh buat memuji Tuhan. Ada banyak sekali lagu-lagu rohani, lagu anak sekolah minggu di dalam YouTube. Adik-adik coba tonton ya. Oke, gitu dong. Harus semangat. Kakak punya PR buat adik-adik kelas TK sampai kelas 2. Tulis di selembar kertas ucapan terima kasih apa yang mau adik-adik kasih ke Tuhan hari ini. Misalkan, terima kasih Tuhan, hari ini Kak Susan bangun pagi dengan segar, mendengar suara burung berkicauan. Terima kasih Tuhan. Adik-adik bisa tulis terima kasih adik-adik versi yang lainnya, apapun isinya. Yang penting ucapan terima kasih ke Tuhan buat hari ini. Buat adik-adik yang batita, terima kasih ke Tuhannya, rekam lewat video ya. Nanti kirim ke grup atau kirim ke Kak Susan juga boleh. Ucapannya seperti ini. Terima kasih Tuhan, hari ini aku bahagia. Gitu aja. Nanti kalau adik-adik mau tambahin sendiri boleh. Pokoknya ucapan terima kasihnya di video. Ya. Jadi adik-adik, kita harus selalu bersuka cita dan berterima kasih ke Tuhan karena Tuhan sudah kasih semuanya buat kita. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa sekolah minggu tetap ada di rumah masing-masing. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.